Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Irham Gunawan MAPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah atau di madrasah. Perkenalkan, saya Tania Amanda Putri dari jurusan Tarbiyah Paralel A1 semester 5 Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, subbab yang akan kita bahas yang pertama ada konsep belajar dan pembelajaran. Yang kedua ada teori belajar dan pembelajaran. Yang ketiga ada model dan pendekatan pembelajaran. Yang keempat ada strategi pembelajaran dan klasifikasinya. Yang kelima ada metode pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam ada evaluasi pembelajaran. Baik, yang pertama langsung saja ada belajar. Menurut BF Skinner tahun 1985, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Artinya belajar ialah suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respons. Belajar sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman, menurut James Berlinger. Selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku yang bersifat kognitif atau pengetahuan, keterampilan psikomotorik maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, ada perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja tetapi menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada aspek-aspek belajar. Yang pertama ada bertambahnya jumlah pengetahuan. Yang kedua adanya kemampuan mengingat dan memproduksi. Yang ketiga ada penerapan pengetahuan. Yang keempat ada menyimpulkan makna. Yang kelima menafsirkan dan mengkaitkannya dengan realitas yang ada. Yang terakhir adanya perubahan sebagai pribadi. Baik, yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa. Winkel pada tahun 1991. Pembelajaran berarti mencirikan hal-hal yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik isi, waktu, proses maupun hasilnya. Menurut Bloom ada 3 domain belajar. Yang pertama kawasan kognitif, yang kedua kawasan afektif, yang ketiga kawasan psikomotorik. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua ada teori belajar. Teori yang pertama, teori belajar behavioristik. Belajar merupakan akibat dari stimulus dan respon sehingga menimbulkan berubahnya tingkah laku individu. Menurut Ivan P. Pavlov pada tahun 1927 mengembangkan teori conditioning dengan melakukan percobaan pada anjing. Seekor anjing diberi stimulus berupa makanan, lalu respon anjing tersebut mengeluarkan air liur. Demikian stimulus yang diberikan makanan dan bel, anjing juga mengeluarkan air liur. Setelah latihan terus-menerus, ketika stimulus yang diberikan hanya bel, anjing memberikan respon yang sama, yakni mengeluarkan air liur. Dengan hal tersebut, Pavlov menerangkan bahwa makanan yang diberikan merupakan pasangan tak bersyarat, sedangkan bel
diberikan merupakan pasangan bersyarat. Yang selanjutnya, yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Teori ini berfokus pada proses belajar daripada hasil belajar, dan bagi pengalaman kognitivistik, belajar bukan hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya sebelum dipaparkan dan kemudian disajikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan hal ini akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, yang ketiga ada teori belajar humanistik. Teori ini dilakukan dengan memberikan kebebasan dengan sebesar-besarnya kepada individu. Si belajar diharapkan dapat mengambil keputusannya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang dipilihnya. Carl Rogers mengemukakan bahwa peserta didik tidak dipaksa untuk belajar, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani tanggung jawab atas keputusannya yang diambil sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada teori konstruktivisme. Teori ini berusaha menggabungkan teori behavioristik dan teori kognitivistik. Menurut teori ini, belajar sebagai proses pembentuk atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam seseorang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang atau pendidik kepada orang lain, peserta didik. Menurut von Glaserfeld dalam Paul pada tahun 1996 mengemukakan bahwa ada beberapa pengetahuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan. Yang pertama ada kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan tentang suatu hal. Yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai sesuatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Baik, pembahasan yang ketiga ada model dan pendekatan pembelajaran. Menurut Wegu pada tahun 2002 mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu pandangan dalam mengupayakan cara siswa berinteraksi dengan lingkungannya. Sementara menurut Parsifal dan Ellington pada tahun 1988 mengemukakan ada dua kategori pendekatan pembelajaran. Yang pertama, teacher oriented yang berorientasikan pada guru. Yang kedua, learner oriented yang berorientasikan pada siswa atau murid. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran terbagi atas yang pertama pendekatan kontekstual, yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan pemecahan masalah, yang keempat pendekatan integratif, yang kelima pendekatan induktif, yang keenam pendekatan saintifik. Baik, penjelasan yang pertama pendekatan kontekstual yang berarti belajar bukan hanya sekedar berbasis teks, akan tetapi pendidik atau peserta didik dapat menghubungkan materi belajar dengan relevansinya terhadap kondisi saat ini. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yakni peserta didik melakukan pembelajaran yang aktif dan peserta didik juga bisa menjadi sumber belajar. Yang ketiga ada pendekatan pemecahan masalah, yakni peserta didik dirangsang untuk memecahkan masalah yang telah diberikan oleh pendidik. Yang keempat pendekatan integratif, yakni pembelajaran dengan memadukan materi pelajaran dengan kehidupan nyata atau keterampilan tertentu. Yang kelima ada pendekatan induktif, yakni pembelajaran yang bersifat langsung tetapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya yang keenam ada pendekatan saintifik, yakni pembelajaran yang model
pembelajarannya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Baik, subbab yang keempat ada strategi pembelajaran. Menurut Kautsak dan Engen pada tahun 1993 mengartikan bahwa strategi pembelajaran sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sanjaya ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran, yaitu berorientasi pada tujuan, aktivitas, yang ketiga ada individualitas, yang terakhir integritas. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis ini yakni yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran kooperatif, yang keempat strategi pembelajaran afektif, yang kelima strategi pembelajaran kontekstual, yang keenam strategi pembelajaran aktif, dan yang ketujuh strategi pembelajaran berbasis masalah, yang kedelapan strategi pembelajaran kuantum. Selanjutnya pembahasan strategi-strategi tersebut. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Sanjaya pada 2006, strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik pada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ini cenderung menekankan menyampaikan informasi yang bersumber dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya pada 2006, strategi ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga ada pembelajaran kooperatif. Menurut Hansen dan Eller pada 1999, mendefinisikan strategi pembelajaran kooperatif sebagai kerjasama yang dilakukan para peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, strategi pembelajaran afektif. Menurut Masitoh dan Dewi pada 2009, nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi. Nilai berhubungan dengan pandangan manusia tentang baik dan buruk, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, adil dan tidak adil, dan sebagainya. Pandangan manusia tentang semuanya itu dapat diketahui dari perilakunya. Yang kelima ada strategi pembelajaran kontekstual. Menurut Sanjaya pada 2006, contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yang keenam ada strategi pembelajaran aktif. Strategi ini merupakan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, tentang objek atau mereview informasi gerakan fisik yang dominan. Dengan strategi ini dapat membantu meminimalisir kelas yang jenuh dan bosan. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan pada proses penyelesaian masalah atau problema secara
Problema tersebut bisa diambil dari buku teks atau sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa keluarga, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir ada strategi pembelajaran kuantum. Strategi ini memberikan petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum menyampaikan ini, dan memudahkan proses pembelajaran. Selanjutnya ada faktor. Dalam memilih metode, seorang guru harus memegang prinsip-prinsip antara lain yang pertama, efektif dan efisien, yang kedua, digunakan secara bervariasi, yang ketiga, digunakan dengan memadukan beberapa metode. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar antara lain prinsip motivasi, prinsip keaktifan siswa, yang ketiga prinsip umpan balik dan penguatan, yang keempat prinsip kecepatan belajar. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Selanjutnya yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab serta dimaksudkan untuk meninjau pelajaran yang telah lalu agar murid memusatkan lagi perhatiannya tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai sehingga dapat melanjutkan pada pelajaran berikutnya. Dan tujuan metode ini untuk merangsang perhatian murid. Selanjutnya yang ketiga ada metode diskusi umum. Metode ini bertujuan untuk menukar gagasan, pikiran, informasi, atau pengalaman di antara peserta sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran atau gagasan kesimpulan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. Selanjutnya yang keempat ada metode diskusi kelompok kecil. Menurut Bas, metode ini yaitu cara pembahasannya suatu masalah yang pelaksanaannya warga belajar dibagi beberapa kelompok antara 3 sampai 6 orang membahas suatu masalah yang diakhiri dengan penyampaian hasil pembahasannya oleh setiap juru bicara pada kelompok besar. Selanjutnya ada metode panel. Cara pembahasan suatu masalah melalui suatu kegiatan diskusi yang dilakukan oleh beberapa ahli dari berbagai keahlian dihadapi oleh warga belajar. Selanjutnya ada metode forum debat. Metode ini merupakan pengembangan dari metode panel. Metode forum panel sama dengan metode diskusi panel. Selanjutnya ada metode seminar. Metode ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu bidang yang berusaha membahas atau mengupas masalah-masalah atau hal-hal tertentu dalam rangka mencari jalan memecahkannya atau mencari pedoman pelaksanaannya. Selanjutnya ada metode active learning. Pembelajaran aktif atau active learning adalah suatu proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif yang dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada metode penugasan. Metode ini metode pembelajaran di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik, baik tugas itu bersifat individual maupun kelompok, dengan tujuan untuk merangsang peserta didik agar aktif belajar. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Menurut Shah pada tahun 2000, metode ini dilakukan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan.
baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang telah disajikan. Selanjutnya ada metode simulasi. Metode ini suatu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statistik atau peragaan. Baik, subbab yang terakhir yang keenam yakni evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yakni adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Adapun konsep evaluasi pembelajaran, yang pertama ada pengukuran pembelajaran. Suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria tertentu sesuai objek yang akan diukur. Yang selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Suatu kegiatan yang membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi hasil belajar. Hal ini merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi atau data yang telah diperlukan untuk dasar dan membuat alternatif keputusan. Selanjutnya ada ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Yang pertama menggunakan ukuran kuantitatif, yang kedua relatif, yang ketiga penilaian dilakukan secara tidak langsung, yang keempat ada menggunakan satuan unit-unit, yang kelima sering terjadi kesalahan. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama berdasarkan tujuan, ada evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Kalau berdasarkan sasaran ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk. Sedangkan menurut lingkup kegiatan ada evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada yang melingkupi objek, yakni ada evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Selanjutnya ada instrumen evaluasi hasil belajar berbentuk tes. Yang pertama ada teknis tes yang meliputi yang pertama objektif, yang kedua uraian, yang ketiga tindakan. Sedangkan non-tes yang pertama ada observasi, yang kedua ada interview, yang ketiga ada angket. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.